Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aprilia. Saya akan menjelaskan tentang pengantar bisnis. 1. Mengelola SDM. 2. Pemasaran. 3. Sistem informasi. 4. Fungsi akuntansi dan analisis keuangan. 5. Manajemen keuangan. Mengelola SDM topik 8. Manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Manajemen terbagi dari 6 unsur: man, metode, money, materialis, machines, dan market. Fungsi manajemen terdiri dari 4 fungsi utama yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu yang pertama, perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Kepemimpinan, 4. Pengendalian. Manajemen sumber daya manusia atau yang disebut juga dengan MSDM, proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlakukan dalam pencapaian tujuannya. SDM dalam struktur utama. Pertama, direktur utama, manajemen bagian produksi, manajemen bagian pemasaran, manajemen bagian SDM, manajemen bagian administrasi keuangan, divisi perekrut dan perencanaan, divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja, divisi hukum dan serikat tenaga kerja, divisi pendidikan dan pelatihan. Proses manajemen SDM. Pertama, perencanaan SDM, penyediaan SDM, pengembangan SDM, pemeliharaan SDM, mengoptimalkan SDM. Teori motivasi pendekatan kebutuhan. Individu harus memenuhi 5 kelompok kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan diterima orang lain, kebutuhan penghargaan diri, aktualisasi diri. Pemasaran. Sejarah dipicu oleh perkembangan revolusi industri, perkembangan masyarakat, dan pola kehidupan zaman beralih ke sistem ekonomi pasar, pemasaran eks penjualan, the industry revolution. Kalian bisa melihatnya di slide yang sudah saya terangkan. Marketing dulu dan sekarang. OLD, view of marketing. Marketing, feeling of selling. New view marketing. Style, needs, komponen pemasaran. A. Produk. B. Price. C. Price. Teknologi, tanggung, memaksimalkan laba. Kebutuhan konsumen. B. Bersaing, tidak langsung konsumen. C. Mendapatkan pangsa pasar, saluran kontribusi. Kategori produk, barang sehari-hari, barang belanja. Promotion, kegiatan yang berhubungan dengan teknik yang paling efektif dalam menjual produk. E. People, yang dimaksud people di sini tentu bukan hanya konsumen saja, namun seluruh SDM yang terlibat termasuk bekerja hingga bisnis. Proses.
Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas mulai dari physical evidence, perantara, agen. Agen sama dengan perantara independen mewakili banyak perusahaan, menjual ke grosir dan pengecer. Grosir sama dengan perantara yang menjual produk ke perusahaan lalu untuk dijual kembali ke konsumen. Pengecer sementara perantara yang menjual produknya langsung ke konsumen. Daur hidup produk lifestyle. Konsep 7M. Mission, mix, money, measurement. Sistem informasi manajemen. Data, fakta yang dikumpulkan dari pengukuran atau pengamatan. Informasi, arti dari hubungan dan penafsiran data yang mengizinkan seseorang untuk membuat keputusan. Informasi, siklus sistem kualitas nilai. Informasi data menetap akurat, components, modal, total waktu. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Fungsi akuntansi, fungsi penunjang dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan, harta dan kekayaan hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Guna laporan keuangan, yang pertama, untuk mengambil keputusan. Yang kedua, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik. Yang ketiga, salah satu kewajiban jika ingin publik. Yang keempat, untuk pihak ketiga, kreditor atau investor. Yang kelima, untuk menentukan besarnya pajak. Penggunaan informasi keuangan. Yang pertama, manajer bisnis. Pengambilan keputusan karyawan dan serikat kerja menyangkut upah dan kenaikan gaji, investor dan kreditor, besarnya laba atau kerugian. Petugas pajak menentukan pajak, badan hukum pemerintah, pengendalian kemampuan membayar hutang. Kategori akuntansi. Akuntansi publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintahan, akuntan pendidik. Laporan keuangan, setiap jenis laporan yang meringkas satu keuangan suatu perusahaan untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan dibagi 3 kategori. Yang pertama, neraca, laporan keuangan yang merinci aktiva, pasiva, dan modal sendiri untuk perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan keuangan yang merincikan perdebatan dan pengeluaran tahunan suatu perusahaan sehingga dapat memperlihatkan laba atau rugi tahunan sebuah perusahaan. Laporan arus kas. Laporan keuangan yang menjabarkan pendapatan dan pembayaran uang kas suatu perusahaan setiap tahunnya. Laporan ini memperlihatkan yang pertama arus kas dari operasional, yang kedua arus kas dari investasi, yang ketiga arus kas dari pendanaan. Anggaran. Laporan terperinci mengenai perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk suatu periode. Fungsi anggaran yang pertama, membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan internal.
Yang kedua, untuk melunasi kinerja mingguan atau bulanan. Klasifikasi rasio keuangan. Rasio solvabilitas, likuiditas, current ratio, quick ratio, aktiva lancar, X 100%, aktiva lancar, min persediaan X 100%. Hitung hutang lancar, rasio profitabilitas, margin laba kotor, margin laba bersih, RO dan ORE. Return on equity, ROE, sama dengan laba bersih, total equity. Rasio aktivitas, perputaran piutang, rasio hari penagihan piutang, perputaran total aset. Manajemen keuangan. Penentuan investasi jangka panjang. Mendapatkan dana untuk membayar, memimpin kegiatan keuangan harian. Klasifikasi modal. 1. Modal jangka pendek, hutang dagang, piutang dagang, persediaan. Saham. Sifat investasi saham biasa, termasuk pada saham paling beresiko dari semua sekuritas karena ketidakpastian pasar saham itu sendiri. Blue chip, saham unggulan. Blue chip adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan mapan yang mampu menyediakan pendapatan yang aman dari dividen yang konstan. Saham preferensi diterbitkan dengan nilai pokok yang telah ditentukan sebelumnya. Dividen dinyatakan sebagai presentasi nilai pokok. Saham dapat ditarik kabel di mana harga menarik disepakati antara perusahaan dan pemegang saham. Obligasi. Yang pertama, sumber dari pemerintah. Yang ketiga, sumber dari pemerintah daerah. Yang ketiga, sumber dari perusahaan. Terima kasih, itulah presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apa ada yang keliru, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.